Di dunia yang semakin bising oleh notifikasi dan layar yang tak pernah tidur, kita perlahan kehilangan kendali atas perhatian kita sendiri. Hidup modern mendorong kita masuk ke arus digital yang deras, membuat kita merasa tenggelam dalam informasi yang tak ada habisnya. Namun jauh di dalam diri, ada kerinduan untuk hening, untuk kembali merasa utuh, untuk kembali menjadi manusia yang memilih bukan sekadar bereaksi. Digital minimalism hadir sebagai jalan keluar, sebuah ajakan untuk menata ulang hubungan kita dengan teknologi, menyapu bersih hal-hal yang tak perlu, dan menggunakan hanya yang benar-benar mendukung hidup yang bermakna. Ini bukan tentang meninggalkan teknologi, tetapi tentang merebut kembali hidup kita darinya. Bagian pertama, perlombaan yang tidak seimbang antara manusia dan teknologi. Kita pikir teknologi hadir untuk membantu, tetapi perlahan, kita sadar justru, kitalah yang terperangkap di dalamnya. Di balik layar, ada tangan-tangan tak terlihat yang merancang setiap klik, setiap geser pada gadget, agar kita terus kembali ke layar ponsel. Kita merasa memilih apa yang kita lihat dan interaksi, padahal sebenarnya algoritma sudah lama menentukan arah yang harus kita ambil. Ketika perhatian terpecah, pikiran pun ikut hancur, dan tanpa kita sadari, kecemasan mulai mengambil tempat di alam bawah sadar kita. Sedikit demi sedikit, kita kehilangan kendali, bukan karena kita lemah, tetapi karena sistemnya memang dibuat untuk menang melawan kontrol dan kendali diri. Bagian kedua, digital minimalism. Di sini kita belajar menata ulang hubungan dengan teknologi, menggunakan hanya yang benar-benar selaras dengan nilai hidup kita. Digital minimalism bukan tentang mengurangi teknologi, tapi tentang menempatkan nilai hidup sebagai kompas utama setiap pilihan digital. Saat terlalu banyak aplikasi masuk ke hidup kita, yang hilang bukan ruang di ponsel, tetapi ketenangan di kepala kita. Teknologi itu seharusnya bekerja untuk kita, bukan malah sebaliknya. Karena yang tidak kita atur, perlahan akan mengatur kita. Ketika teknologi digunakan dengan sadar, yang muncul bukan kecanduan, tapi rasa cukup, fokus, dan kendali. Digital minimalism bukan menolak teknologi, melainkan mengambil kembali kendali agar teknologi dapat menjadi alat. Bagian ketiga, the digital declutter. Inilah jeda yang kita butuhkan untuk membersihkan hidup dari kebisingan digital. Perubahan tidak dimulai dari menambah fitur baru, tapi dari berani menekan tombol reset untuk memulai kehidupan digital yang baru. Mulailah dengan mencoba 30 hari tanpa distraksi aplikasi digital. Ini bukan hukuman dopamin, melainkan ruang untuk melihat apa yang sejatinya kita butuhkan. Tidak semua aplikasi dan aset digital yang kita simpan layak dipertahankan. Menghapus beberapa juga bisa menjadi bentuk kebebasan. Saat layar meredup, dunia nyata kembali menyala. Kita akan ingat kembali apa yang membuat hidup terasa utuh. Setelah hening tercipta, teknologi kembali. Bukan sebagai kebiasaan yang membelenggu, tetapi sebagai pilihan. Bagian 4, spend time alone. Disinilah kita belajar bahwa kesendirian bukan kekosongan, melainkan ruang untuk mengenal diri sendiri. Kesendirian bukan tanda kekurangan, melainkan keterampilan yang mulai kita lupakan. Saat koneksi tak pernah putus, ruang untuk berpikir pun perlahan menghilang. Pikiran tidak fokus dan mudah lelah. Saat kita sedang diam dan sendirian, pikiran bisa fokus dan bekerja lebih dalam. Sesuatu yang sulit terjadi ketika hidup dipenuhi gangguan. Ingatlah bahwa sendiri tidak selalu berarti sepi. Seringkali justru di sanalah kita merasa paling utuh. Ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, identitas dan keyakinan diri menjadi lebih kuat tanpa butuh validasi dari sosial media. Bagian ke-5, jangan menekan tombol like. Di bab ini, kita membongkar bagaimana pencarian validasi digital perlahan mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan menilai diri sendiri. Tombol like terlihat sederhana, tapi di baliknya ada algoritma tersembunyi yang mulai mengarahkan cara kita bertindak. Saat nilai diri bergantung pada like, kita perlahan akan lupa cara menghargai diri sendiri. Hit the like button! Subscribe now! Saat kita terlalu fokus mencari respons online, cara kita berbicara sering berubah agar disukai, bukan agar jujur. Semakin sibuk kita mengejar like, semakin jauh kita dari hubungan yang benar-benar nyata. Dengan melepaskan kebutuhan akan like,
kita akan memberi ruang bagi hubungan yang Thank lebih you. It tulus. feels good to be here in person. Bagian ke-6, ambil kembali kenyamanan hidupmu. Di bab ini, kita melihat bagaimana layar menggantikan waktu luang dan mengapa kesenangan yang bermakna perlu diperjuangkan kembali. Tanpa kita sadari, waktu luang perlahan diisi layar. Bukan lagi aktivitas nyata yang menyegarkan tubuh dan pikiran. Hiburan digital yang kita nikmati sering terasa sangat mudah dan instan, tapi jarang memberi kepuasan yang bertahan lama. Kesenangan yang bermakna memang butuh usaha, tapi justru di sanalah rasa puas muncul. Saat kita menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri, kepercayaan diri tumbuh secara alami. Dengan merebut kembali waktu luang, kita juga merebut kembali rasa makna dalam hidup. Bagian ke-7, mari bergabung dalam gerakan tahan distraksi digital. Di dunia digital hari ini, perhatian manusia menjadi sumber daya yang paling diperebutkan. Perlawanan tidak dimulai dengan aksi besar, tetapi dengan kesadaran akan apa yang sedang terjadi di dunia digital. Pilihan kecil yang kita buat setiap hari perlahan menentukan kemana perhatian kita diarahkan. Menolak distraksi seringkali tidak terlihat, tapi justru di sanalah kekuatannya. Ketika perhatian kembali kita kendalikan, hidup pun kembali terasa milik kita sendiri.